warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Si Boing, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Pada pagi hari ini, berjumpa lagi dengan saya, Bu Wika. Kita akan belajar bersama tentang materi selanjutnya. Namun, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Bu Guru akan memimpin berdoa dari sini dan anak-anak berdoa dari rumah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak menyiapkan buku pelajaran yang akan kita pergunakan pada pagi hari ini. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang tema 8, subtema 1, yaitu tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, pada pagi hari ini tentunya kita akan belajar bersama dengan penuh semangat. Oke anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu anak-anak diharapkan dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu. Yang kedua, menentukan penggunaan huruf kapital. Yang terakhir, anak-anak dapat menunjukkan tekanan kuat dan lemah pada sebuah lagu. Udin, anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah ini. Di situ ada 4 gambar yang menunjukkan gambar pertama yaitu Udin membantu ibunya memasak di dapur. Gambar yang kedua, Udin selalu menutup pintu saat dia keluar rumah. Gambar ketiga, Udin selalu memakai sabuk pengaman ketika ia berkendara. Gambar yang keempat yaitu Udin selalu menyeberang melalui zebra cross. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Udin? Apakah kamu setuju dengan yang dilakukan oleh Udin? Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan aturan. Nah, anak-anak, amatilah gambar berikut dengan teliti. Di situ terdapat 3 gambar. Gambar yang pertama yaitu menggambarkan kegiatan Udin saat sarapan pagi. Gambar yang kedua menggambarkan kegiatan Udin saat berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Dan gambar yang ketiga menggambarkan kegiatan Udin pada saat pulang dari sekolah. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menentukan pukul berapa Udin sarapan pagi? Pukul berapa Udin berangkat ke sekolah dan pukul berapa Udin pulang dari sekolah. Nah, pada pembelajaran pagi ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membaca jam yang benar. Anak-anak, simak video berikut ya. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang jam. Nah, sebelum kita belajar tentang jam, kita ingat-ingat dulu ya. Jam memiliki jarum pendek yang disebut jarum jam, jarum panjang yang disebut jarum menit,
dan ada satu jarum yang selalu berputar yang lebih panjang dari yang lainnya, disebut jarum detik. Ayo sekarang kita mulai belajar membaca jam ya. Lihat gambar jam berikut ini. Jarum pendek menunjuk ke angka 9. Jarum panjang menunjuk ke angka 12. Dibaca pukul berapa anak-anak? Oh iya, benar, pukul 9. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua ya. Nah, pada gambar yang kedua ini jarum pendek menunjuk ke angka 11. Jarum panjang menunjuk ke angka 12. Dibaca pukul 11. Jangan lupa untuk memperhatikan penulisannya ya anak-anak. Pukul 9 ditulis 09.00 dan pukul 11 ditulis 11.00. Begitu juga seterusnya, misalnya pukul 7 ditulis 07.00. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana cara membacanya jika ada gambar seperti ini. Jarum pendek menunjuk angka 9. Jarum panjang menunjuk angka 2. Sebelum kita lanjutkan untuk belajar membaca jam ini, perlu diketahui ya anak-anak bahwa setiap langkah jarum panjang atau jarum menit merupakan 5 menit. Kita perhatikan ya. Dari angka 12 menuju ke angka 1 terdapat 5 garis kecil. Kita hitung garisnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dari angka 12 menuju ke angka 1 merupakan 5 menit. Begitu pula seterusnya ya anak-anak. Dari angka 1 ke angka 2 juga 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3 juga 5 menit. Jadi ketika jarum pendek menunjuk ke angka 9, jarum panjang menunjuk ke angka 2. Kita baca pukul 9 lebih 10 menit. Cara menuliskannya adalah 09.10. Untuk belajar cara membaca jarum menit, anak-anak ingat kembali ya perkalian 5. Jadi ketika membaca jarum menit, kita lihat jarum menunjuk ke angka berapa, lalu kita kalikan dengan 5. Misalnya, ketika jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk ke angka 3, kita baca pukul 10 lebih 15 menit. Dari mana ya kita mendapatkan 15 menit? Yaitu kita lihat jarum panjang menunjukkan angka 3. Kita kalikan dengan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Selanjutnya juga sama ketika jarum panjang menunjukkan ke angka 6. Jadi tinggal kita kalikan. 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, sekarang anak-anak tidak perlu bingung lagi untuk membaca jarum menit. Misal, satu contoh lagi ya. Kita lihat jarum pendek mendekati angka 1. Jarum panjang tepat di angka 10.
Ketika jarum pendek belum berada di angka 1, artinya masih pukul 12. Jadi kita mencari berapa menit lebihnya, tinggal kita kalikan. 10 dikali 5 sama dengan 50. Jadi gambar tersebut menunjukkan pukul 12 lebih 50 menit. Cara menuliskannya jangan salah ya, 12.50. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah kan cara belajar membaca jam? Sampai jumpa. Nah, setelah tadi anak-anak mendengarkan penjelasan materi tentang cara membaca jam yang benar, tentunya anak-anak sudah paham ya. Sekarang, Bu Guru ada pertanyaan. Di sini ada sebuah gambar, sebuah keluarga yang sedang makan malam. Di pojok kiri atas terdapat jam. Yang ingin Bu Guru tanyakan di sini, pukul berapa mereka makan malam? Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Mereka makan malam pukul 6. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa setiap kita menjalankan sesuatu, kita harus mentaati peraturan. Perlu anak-anak ketahui juga aturan ketika kita sebelum makan yang harus dipatuhi antara lain 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Coba anak-anak baca kembali aturan ketika sebelum makan. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Kenapa ya kira-kira? Nah, huruf besar itu disebut juga dengan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Nah, mari anak-anak simak kembali video berikut ini. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital biasanya sering disebut dengan huruf besar, merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar daripada huruf biasanya. Kapan kita menggunakan huruf kapital? Kita menggunakan huruf kapital yaitu pada awal sebuah kalimat. Contohnya, saya bermain bersama kakak. Saat menulis di buku tulis, huruf kapital ukurannya lebih besar dari huruf lain dan semua duduk di atas garis buku tulis. Perhatikan huruf kapital di awal kalimat yaitu huruf S. Ukurannya lebih besar daripada huruf lain. Penggunaan huruf kapital yang kedua yaitu huruf pertama pada nama orang. Contoh, pada saat liburan, Umar dan Aisyah berlibur ke rumah nenek. Huruf U pada kata Umar dan huruf A pada kata Aisyah itu menggunakan huruf kapital, dikarenakan itu adalah nama orang. Contoh yang kedua, Udin mengajak Budi untuk belajar bersama. Huruf U pada kata Udin dan huruf B pada kata Budi itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian penggunaan huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bulan. Mari kita mengingat kembali nama-nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni,
Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Contohnya yaitu nenek datang mengunjungi kami pada bulan April. Huruf A pada kata April menggunakan huruf kapital atau huruf besar, dikarenakan April menunjukkan nama bulan. Kemudian pengguna huruf kapital selanjutnya yaitu huruf pertama pada nama hari. Kita ingat kembali nama-nama hari: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Contohnya adalah Aisyah dan Siti melaksanakan piket setiap hari Rabu. Huruf R pada kata Rabu itu menggunakan huruf besar, dikarenakan menunjukkan nama hari. Nah, itulah penjelasan apa itu huruf kapital dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan kembali apa saja kata ganti Tuhan yang sering digunakan. 1. Yang Maha Esa. 2. Yang Maha Kuasa. 3. Yang Maha Besar. 4. Yang Maha Pengasih. Dan 5. Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa kita selalu diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus berterima kasih dengan cara apa? Berdoa, lalu bersyukur. Nah, anak-anak, Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu bersama dengan judul Terima Kasih Ya Tuhan yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Mari kita nyanyikan lagu bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak, baru saja kita belajar bersama menyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Coba anak-anak sekarang melihat kembali teks dan intonasi yang terdapat pada judul lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Perhatikan tandanya. Ada tanda intonasi, tekanan dari kuat perlahan melemah yang disimbolkan sebagai berikut. Dan ada tekanan nada lemah yang disimbolkan sebagai berikut.
dipahami dan dihafalkan ya anak-anak, supaya kalian bisa lebih mengerti bagaimana cara menyimbolkan tekanan dari kuat perlahan melemah dan tekanan nada lemah. Karena materinya sudah selesai, tiba waktunya sekarang anak-anak mengerjakan tugas ya. Nah, Bu Guru akan memberikan penjelasan pada tugas pagi ini. Tugas yang pertama, jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk angka 12. Jawabannya bisa ditulis pada pojok kanan. Di situ terdapat beberapa tulisan, antara lain Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, dan Yang Maha Penyayang. Tulisan-tulisan yang ada pada gambar di atas disalin pada kolom di bawah ini. Ditulis dengan tulisan yang rajin dan benar. Demikianlah yang dapat Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Materi pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka, namun Bu Guru berharap kalian tetap semangat dalam belajar. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.